Assalamualaikum sahabat kehidupan semuanya. Saya doakan semua teman-teman subscriber di kehidupan hidupnya semakin lama semakin baik, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Baik, dan selalu berisi berikan-berikan yang positif. Kali ini saya ingin menjelaskan sebuah konsep, yaitu membuka pintu rezeki. Perhatikan kalimat saya, membuka pintu rezeki. Membuka. Artinya apa? Sebetulnya Tuhan itu sudah ngasih rezeki di depan pintu-pintu Anda semuanya. Sudah ngasih rezeki di depan pintu-pintu rumah Anda. Kalau Anda sudah punya pintu dan Tuhan sudah menghadirkan rezeki itu ada sebetulnya. Tinggal bagaimana Anda mau membuka pintunya. Contoh sederhana, ketika Anda di rumah kemudian ada tamunya ketok pintu gitu ya, ketok pintu Anda, ngetuk-ngetuk tapi Anda tidak buka, maka tamu itu tidak akan bisa masuk. Saya analogikan tamu itu dengan rezeki. Rezekinya sudah ngetuk-ngetuk pintu Anda gitu ya, sudah ngetuk-ngetuk pintu kehidupan Anda, tapi Anda tidak mau membukanya. Anda hanya diam saja, disuruh berpikir tidak mau, disuruh berubah tidak mau, disuruh berubah perilaku tidak mau, disuruh merubah mengganti teman tidak mau, disuruh belajar tidak mau, disuruh melakukan suatu usaha tidak mau. Anda diam saja, padahal rezekinya sudah ngetuk-ngetuk pintu Anda gitu ya, dan Anda tidak membukanya. Nah, ini yang kadang orang salah ketika memahami tentang pikiran, memahami tentang hukum-hukum semesta lainnya seperti law dan lainnya. Seolah-olah menganggap bahwa duduk diam saja lalu datang. Duduk diam tidak mengerjakan apa-apa itu berbeda dengan duduk diam sambil berpikir. Itu dua hal yang berbeda. Saya tegaskan ya, duduk diam tanpa mengerjakan apa-apa itu berbeda dengan duduk diam tapi berpikir. Ketika kita berpikir, ketika kita melakukan berbagai pengolahan pikiran, itu bukan diam, itu ada action, itu bukan diam, dan itulah satu cara membuka pintu rezeki. Tapi kalau Anda hanya anggap duduk diam saja, Anda tidak ngapa-ngapain, Anda tidur tanpa mikir tentang rezekinya, tanpa mikir tentang uangnya, maka mustahil uang itu datang. Sebetulnya rezekinya sudah ada di depan pintu rumah Anda, sudah ada di depan pintu hidup Anda. Bahkan rezekinya sudah hampir masuk ke rekening Anda, tapi Anda tidak mau membukanya. Maka jangan salahkan Tuhan tidak memberi Anda rezeki. Yang salah bukan Tuhannya, tapi yang salah adalah Anda tidak membuka pintu rezekinya. Anda hanya sibuk maaf, sibuk ikhlas, sibuk bertawakal, tapi lupa melakukan sesuatu sebelum itu. Kalau Anda baca di blog saya, tulisan saya terakhir, posisi tawakal itu, posisi ikhlas itu di akhir. Ketika Anda sudah melakukan sebuah action, sebuah berpikir, sebuah ikhtiar, baru Anda tawakal, baru Anda ikhlas, atau baru Anda pasrah. Itu di akhir, bukan di depan. Saya ingat ada sebuah cerita waktu zaman Rasulullah gitu ya. Ada seorang sahabat Rasulullah ketika mau ke masjid, kemudian dia pakai untanya belum diikat, lalu bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untanya saya biarkan aja kah di sini atau gimana? Apa jawaban Rasulullah waktu itu? Rasulullah menjawabnya adalah, ikat dulu untanya baru bertawakal, ikat dulu untanya baru pasrah. Nah, disinilah letak kinya sebetulnya, letak kuncinya di situ. Ada sebuah action, ada sebuah ikhtiar, baru pasrah. Jangan tidak ada apa-apa lalu pasrah.
Sudahlah, aku nasib saya seperti ini, sudahlah mau ngapain juga, toh hidup saya juga sudah seperti ini sudah takdir Tuhan, ini sudah takdir Allah. Itu namanya pasrah duluan, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada action dulu, dan itu Anda salah. Hukum pikiran bukan seperti itu. Ketika Anda berpikir sudah action, tapi kenyataannya banyak orang tidak paham bagaimana berpikir yang benar, salah dalam berpikirnya, sehingga otomatis rezekinya juga salah di situ. Pintunya tidak dibuka. Oke, jadi di sini membuka pintu rezeki adalah butuh action dari Anda, dan action yang utama adalah berpikir, membuka pintu rezeki. Oke, buka dulu pintunya, persilahkan rezekinya masuk. Tapi kalau Anda tidak mau membuka diri pada rezeki itu, sampai kapanpun rezekinya tidak akan masuk. Itu kenapa Allah mengatakan, aku tidak akan bisa mengubah nasib sebuah kaum sebelum kamu itu mengubahnya. Artinya apa? Butuh action, butuh ikhtiar dari kita, dari kaum itu, untuk membuka diri terhadap rezeki-rezeki itu. Kalau tidak mau membuka diri, jangan harap rezekinya bisa masuk. Oke? Dan action yang utama adalah dari pikiran Anda. Logika yang benar, berpikir yang benar, berpikir tentang rezeki yang bagus, berpikir untuk menerima rezeki dari jalan manapun juga, itu adalah kesadaran untuk membuka diri, berani menerima rezeki dari jalan manapun juga. Oke, sadari di situ, ingat bahwa tadi yang saya katakan, duduk diam tanpa mengerjakan apa-apa, tanpa berpikir, itu berbeda dengan orang yang satu duduk diam, tapi dia berpikir, dia menggunakan pikirannya untuk bekerja, untuk memaksimalkan pikirannya, menarik rezekinya. Sama-sama kelihatan diam. Sama-sama kelihatan diam. Bahkan mungkin kalau ada dua orang duduk sama-sama diam, yang satu diam aja, nggak ngapa-ngapain, nggak mikir apa-apa, yang satu duduk diam, tapi dia berpikir uang, berpikir rezeki, pasti rezekinya datang ke orang yang berpikir tadi, bukan ke yang duduk diam tanpa apa-apa. Ini yang kadang orang salah gitu ya. Melihat secara fisik, dia kan diam aja, bisa dapat uang ya. Dan itu banyak di fenomena di masyarakat kita, ketika melihat tetangganya tidak pernah keluar rumah, tetangganya tidak terlihat bekerja, lalu kok bisa ganti TV ya, kok bisa ganti kulkas ya, kok bisa beli motor ya, padahal tidak pernah kelihatan bekerja. Padahal kayaknya di rumah aja, padahal kayaknya tiap pagi gendong anak, tiap pagi ya di rumah aja. Nah, kemudian dimunculkan isu-isu bahwa oh dia pakai makhluk lain, dia pakai tuyul, dia pakai macam-macam sehingga tidak kelihatan bekerja kemudian dapat uang. Itu salah. Anda tidak tahu kapan dia bekerjanya. Anda tidak tahu bagaimana dia bekerjanya. Ketika orang lain pagi berangkat kantor, dia memang tidak berangkat kantor. Kenapa? Dia di rumah bekerjanya. Malam mungkin dia bekerja di rumah. Dia bisa lewat handphonenya, bisa lewat laptopnya. Anda tidur. Pagi dia bisa gendong anak, Anda sibuk bekerja. Jadi jangan berpikir negatif tentang hal seperti itu. Jadi sebetulnya memang tidak bisa ketika hanya tanpa action dapat uang. Memang tidak bisa. Actionnya, tapi action tidak harus terlihat. Anda bisa lihat video saya sebelumnya gitu ya. Ketika saya macet, kemudian saya nyuruh virtual saya untuk jalan, macetnya berubah, macetnya hilang tiba-tiba jadi lancar. Dan itu banyak teman-teman MC yang melakukan itu. Secara physically tidak terlihat saya turun ke mobil lalu saya keluar minggir. Tidak terlihat itu. Tapi pikiran saya bekerja. Apakah dikatakan saya diam? Oke, secara fisik diam. Tapi secara pikiran itu jalan. Ya. Disinilah kunci utama membuka pintu rezeki. Bukalah pintunya dulu, baru rezeki yang pasti masuk. Buka pikiran Anda, siapkan diri Anda menerima semua peluang-peluang yang datang, dan kerjakan apapun yang Anda anggap itu
buat Anda bisa menarik rezeki lebih banyak. Nggak usah mikir bakat-bakatan, nggak usah mikir saya passionnya di sini, passionnya di situ, nggak usah. Terima saja, kerjakan saja apa yang datang pada Anda dan siapkan diri Anda untuk menerima rezeki yang dari Tuhan sudah disiapkan. Sekali lagi, Tuhan sudah menyiapkan rezekinya. Tuhan sudah menjamin rezeki Anda. Tinggal kita apakah mau membukanya, ataukah membiarkan rezekinya hanya ngetuk-ngetuk pintu aja. Oke, silakan share ke banyak orang, komentar di bawah jika Anda ingin komentar. Yang belum subscribe bisa klik subscribe ya, supaya Anda dapat video-video inspirasi lain dari Cahaya Kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.